Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hikmah dunia. Semoga hari ini kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, diberi rezeki yang berkah, hati yang lapang, dan langkah yang dimudahkan menuju kebaikan. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Kisah yang bukan hanya menggetarkan hati tapi juga membuka mata bahwa setiap kejadian di dunia ini tak pernah lepas dari kehendak Allah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap kisah penuh makna bisa langsung hadir di beranda kalian. Karena siapa tahu, lewat satu kisah sederhana yang kalian dengar hari ini, Allah justru sedang mengetuk hati kita untuk kembali, untuk merenung, dan untuk bertaubat sebelum semuanya terlambat. Sahabat, pernahkah kalian berpikir bahwa perjalanan spiritual yang disebut haji adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup seorang muslim? Berjuta-juta umat Islam menantikan panggilan itu, menabung bertahun-tahun, menahan diri dari kemewahan dunia hanya untuk bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Sebab di sanalah, di bawah teriknya matahari dan debu gurun yang panas, kita benar-benar diuji, bukan oleh manusia, bukan oleh dunia, tapi oleh Allah sendiri. Namun, bagaimana jika perjalanan suci itu justru berubah menjadi ujian berat, menjadi peringatan, bahkan mungkin menjadi azab nyata di dunia? Bagaimana bila di tengah-tengah lautan manusia yang sedang bertalbiyah, ada satu sosok hamba yang tubuhnya terbakar rasa sakit, sementara orang lain berdoa dengan tenang? Bayangkan, seseorang yang telah menabung selama 20 tahun, penuh keyakinan ingin menghapus dosanya, tetapi di sana, di tanah haram, kakinya justru melepuh seperti disiram api. Seolah Allah sedang memperlihatkan betapa beratnya pertanggungjawaban dari dosa-dosa masa lalunya. Inilah kisah nyata yang datang dari Tanah Suci. Kisah yang sempat menggemparkan rombongan jamaah asal Indonesia, membuat banyak hati bergetar dan menangis. Seorang bapak sederhana, berangkat dengan niat tulus untuk berhaji bersama istrinya. Ia yakin, di Makkah nanti, semua dosanya akan dihapus. Tapi siapa sangka, ketika langkah kakinya menyentuh lantai panas di sekitar Masjidil Haram, kulitnya mulai mengelupas, melepuh, dan perlahan berubah menjadi luka yang begitu parah hingga setiap langkah terasa seperti disayat sembilu. Bayangkan, sahabat, di tengah hiruk-pikuk jamaah yang melantunkan doa, teriakan, labbaik Allahumma labbaik, menggema ke langit. Namun di sudut kecil pelataran Masjidil Haram, ada satu orang yang terbaring menahan nyeri. Air mata bercampur keringat, tubuhnya gemetar, kakinya menghitam seperti terbakar, tapi bibirnya tetap bergetar menyebut nama Allah. Itulah titik ketika manusia benar-benar diuji. Apakah ia akan tetap bersyukur atau justru menyalahkan takdir? Dan yang lebih menggetarkan lagi, kisah ini bukan hanya tentang sakit fisik. Ini kisah tentang pembersihan jiwa, tentang seseorang yang mungkin selama hidupnya tanpa sadar menunda taubat, menunda kebaikan, menunda pengakuan bahwa dirinya banyak salah. Allah mempertemukannya dengan penderitaan bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menyucikannya. Sebab terkadang, sahabat, Allah menurunkan azab bukan karena benci, melainkan karena cinta. Ia ingin hambanya kembali bersih, kembali suci, sebelum ajal benar-benar datang menjemput. Kisah ini akan membawa kita menyusuri perjalanan yang luar biasa, dari harapan dan semangat, menuju penderitaan yang begitu pedih, hingga akhirnya menemukan makna pengampunan di balik luka. Setiap adegan dalam kisah ini akan membuat kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku benar-benar siap dipanggil Allah? Apakah aku sudah bersih dari dosa, atau justru masih bergelimang tanpa rasa takut? Sahabat hikmah dunia, siapkan hati kalian, kisah ini bukan sekadar untuk ditonton, tapi untuk direnungkan. Sebab di balik setiap langkah yang melepuh, di balik setiap air mata yang jatuh, ada pesan yang sangat dalam, bahwa azab dunia hanyalah bayangan kecil dari azab akhirat yang jauh lebih berat. Mari kita sama-sama menyimak kisah nyata yang menggetarkan ini, azab nyata. Jamaah haji asal Indonesia kakinya melepuh seperti terbakar saat melakukan ibadah haji. Semoga setiap detik cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Allah Maha Melihat, Maha Menegur, dan Maha Mengampuni. Dan semoga setelah mendengar kisah ini, kita menjadi pribadi yang lebih berhati-hati, lebih lembut dalam beribadah, dan lebih cepat dalam bertaubat. Nama lelaki itu Hasan, usia 54 tahun. Seorang pria sederhana asal Solo, Jawa Tengah, yang hidupnya penuh dengan kerja keras dan doa panjang. Rumahnya kecil,
berdinding papan, tapi selalu ramai oleh suara anak-anak, tawa cucu, dan lantunan murotal dari radio butut yang tak pernah ia matikan. Sejak muda, Pak Hasan sudah menanamkan satu cita-cita dalam hati. Sebelum aku mati, aku ingin melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri. Cita-cita itu ia simpan selama puluhan tahun, di tengah perjalanan hidup yang tidak mudah. Ia bekerja sebagai penjahit baju di pasar gede, membuka kios kecil yang hasilnya pas-pasan untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Setiap kali menerima upah, ia sisihkan uang 5.000, 10.000, lalu dimasukkan ke dalam kaleng bekas biskuit yang disimpan di lemari tua. Biar sedikit-sedikit, yang penting halal, katanya pada istrinya, Bu Salmah. Setiap kali sang istri memandang prihatin tabungan yang tak seberapa, Bu Salmah hanya tersenyum. Ia tahu, di balik wajah suaminya yang keras dan jarang berbicara banyak, tersimpan tekad kuat untuk menjadi tamu Allah. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak mereka tumbuh dewasa, menikah, punya rumah sendiri. Dan Pak Hasan tetap dengan kebiasaannya, bangun sebelum subuh, sholat tahajud, lalu berangkat ke pasar membawa mesin jahit portabel kesayangannya. Tubuhnya mulai membungkuk, rambutnya memutih, tapi hatinya tak pernah goyah. Setiap kali mendengar kabar ada tetangga berangkat haji, ia akan menatap langit dan berbisik lirih. Ya Allah, kapan giliranku engkau panggil ke rumah MU? Sampai suatu hari di tahun 2024, datang surat dari Kementerian Agama, nama Pak Hasan tercantum dalam daftar calon jemaah haji. Ia nyaris tak percaya. Tubuhnya gemetar, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Bu Salmah, lihat ini, teriaknya sambil berlari membawa surat itu. Bu Salmah keluar tergopoh-gopoh dari dapur, dan ketika membaca surat itu, ia langsung menutup wajah dengan kedua tangan. Allahu Akbar, akhirnya, Pak. Doa kita dikabulkan, bisiknya dengan suara bergetar. Hari itu, rumah kecil mereka dipenuhi tawa, tangis, dan sujud syukur. Para tetangga berdatangan mengucapkan selamat. Ada yang membawa beras, ada yang membantu mencarikan koper, ada yang sekadar mendoakan. Namun di tengah kebahagiaan itu, Pak Hasan justru semakin sering termenung. Ia mulai banyak beristighfar, merenung di teras rumah setiap malam. Bu, aku takut, katanya suatu kali. Takut kenapa? Pak, tanya istrinya lembut. Takut kalau aku belum pantas jadi tamu Allah. Takut kalau dosa-dosaku masih banyak. Bu Salmah menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. Justru dengan rasa takut itulah Allah akan menjaga kita, Pak. Karena orang yang merasa sudah bersih, biasanya malah jatuh sombong. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Pak Hasan mengikuti manasik haji di kantor kecamatan, belajar tentang tawaf, sa'i, wukuf, dan doa-doa khusus. Setiap kali ustaz menjelaskan, ia mencatat dengan teliti di buku kecil lusuhnya. Ia bahkan melatih fisiknya dengan berjalan kaki setiap sore mengelilingi kampung. Latihan sebelum ke tanah suci, katanya sambil tertawa kecil kepada anak-anak yang menatap heran. Namun di balik semangat itu, ada sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun. Sejak beberapa bulan sebelum keberangkatan, kaki Pak Hasan sering terasa panas dan pegal luar biasa. Kadang muncul lepuhan kecil di tumit, tapi ia abaikan. Ah, mungkin kapalan biasa, ujarnya enteng. Ia hanya mengoleskan balsem dan melanjutkan aktivitasnya. Hingga tibalah bulan Zulkadah, Bandara Adi Sumarmo pagi itu dipenuhi jemaah dengan pakaian ihram putih. Suasana haru bercampur gembira. Tangis perpisahan terdengar di mana-mana. Anak-anak Pak Hasan mencium tangan orang tuanya satu persatu. Doakan kami bisa sampai dengan selamat dan pulang membawa haji mabrur, kata Bu Salmah. Amin, Bu, hati-hati di sana. Jangan lupa jaga kesehatan, jawab putri bungsunya, sambil menyeka air mata. Ketika pesawat menembus awan, Pak Hasan memejamkan mata. Ia merasa seperti bermimpi. Ia membayangkan wajah Rasulullah, membayangkan Ka'bah yang selalu ia lihat di televisi, membayangkan betapa harumnya udara di tanah suci. Di dadanya bergetar doa panjang. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku datang. Jangan Kau biarkan aku kembali kecuali dalam keadaan Engkau ridhau. Sesampainya di Madinah, ia menangis di depan makam Nabi Muhammad SAW.
Air matanya jatuh ke lantai Masjid Nabawi. Ia tidak peduli dengan orang lain. Hatinya seolah luluh dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Bu Salmah berdiri di belakangnya, ikut menitikkan air mata. "Pak, rasanya seperti mimpi ya," bisiknya. Pak Hasan hanya mengangguk, matanya sembab. Beberapa hari di Madinah dilalui dengan ibadah yang khusyuk. Mereka ziarah ke Raudah, ke Masjid Kuba, dan ke Uhud. Tubuh Pak Hasan yang mulai renta tak menghentikan langkahnya. Ia berusaha mengikuti setiap kegiatan, walau kadang kakinya terasa nyeri. "Sedikit sakit tidak apa-apa, yang penting Allah ridha," ujarnya. Namun memasuki hari keberangkatan ke Makkah, rasa sakit itu makin terasa. Tumitnya perih, seperti tertusuk jarum. Di Hotel Makkah, ia sempat mengeluh ke istrinya, "Bu, tumitku rasanya panas sekali." Bu Salmah memeriksa dan melihat kulitnya kemerahan, agak mengelupas. "Pak, ini kayaknya lecet. Mungkin sandal ihramnya kurang pas." "Tapi gak apa-apa, Bu. Nanti juga sembuh," jawabnya tegar, menutupi rasa nyeri yang mulai menyiksa. Begitu melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, semua rasa sakit itu lenyap seketika. Ia berdiri terpaku di depan bangunan hitam megah itu, tubuhnya gemetar hebat. "Subhanallah, ini rumah MU. Ya Allah," bisiknya lirih, air mata jatuh lagi. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, membaca doa yang selama ini ia hafal di setiap sholat malam. Ribuan jamaah berputar mengelilingi Ka'bah, dan Pak Hasan berjalan perlahan mengikuti arus. Tapi di balik kain ihram putih yang bersih, di bawah telapak kakinya, mulai muncul rasa terbakar yang aneh. Panas marmer yang tersengat matahari Arab terasa menusuk. Langkahnya berat, tapi ia menahan diri. Setiap kali menoleh ke Ka'bah, hatinya berbisik, "Sedikit sakit tidak apa-apa. Aku di rumah MU, ya Allah. Aku tidak akan mengeluh." Namun setiap kali langkahnya bergeser, kulit di bawah kakinya semakin mengelupas. Ia menggigit bibir, menahan perih. Dalam diam, ia berusaha terus berjalan, berharap ini hanyalah ujian kecil. Tapi dalam hati kecilnya, mulai muncul tanya yang tak bisa ia usir. Apakah ini ujian, ataukah peringatan dari MU, ya Allah? Malam itu, di kamar hotel, ia terbaring dengan kaki dibalut kain basah. Bu Salmah duduk di sampingnya, mengelus kening suaminya yang berkeringat dingin. "Pak, besok kita ke dokter kloter, ya. Jangan ditunda." Pak Hasan hanya mengangguk lemah. Matanya terpejam, tapi pikirannya melayang. Di benaknya terngiang dosa-dosa lama yang mungkin belum sempat ia tebus. Amarah kepada anaknya, hutang yang belum dibayar, ibadah yang dulu sering ia tunda. Dalam keheningan malam, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kalau ini cara MU membersihkan aku ridha. Tapi jangan biarkan aku mati sebelum Engkau ampuni aku sepenuhnya." Dan malam itu, di atas lantai marmer Makkah yang berkilau diterpa lampu, seorang hamba tua menangis dalam diam, tak menyadari bahwa luka kecil di kakinya baru saja menjadi awal dari ujian besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bab 2, 9.000 karakter juga, agar kisahnya berlanjut ke tahap ketika luka Pak Hasan mulai memburuk di tengah ibadah, dan mulai muncul tanda-tanda azab yang nyata itu? Hari pertama tawaf berlalu dengan penuh haru. Tapi malam setelahnya, Pak Hasan mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa di kakinya. Rasa panas yang semula hanya seperti lecet, kini menjalar sampai betis. Ia terbangun tengah malam, menahan nyeri sambil menggigit kain ihramnya. "Bu, panasnya sampai ke tulang," bisiknya lemah. Bu Salmah segera menyalakan lampu kamar hotel. Ketika kain putih yang membalut kaki suaminya dibuka, ia terkejut. Kulit telapak kakinya menggelembung besar, melepuh, sebagian sudah pecah dan meneteskan cairan bening bercampur darah. "Ya Allah!" "Pak," serunya terisak, tapi Pak Hasan hanya tersenyum tipis, menenangkan istrinya. "Tenang, Bu. Ini cuma luka biasa. Besok juga sembuh." Namun pagi berikutnya, saat matahari mulai memantulkan cahaya keemasan di atas kota suci Makkah, luka itu semakin parah. Lepuhan pecah satu persatu, menimbulkan rasa perih seperti dibakar api. Setiap kali ia berdiri,
Rasa sakitnya menjalar ke seluruh tubuh. Meski begitu, ia tetap memaksa diri berangkat bersama rombongan untuk melanjutkan ibadah sai. "Pak, istirahat saja. Jangan dipaksakan," pinta Bu Salmah, "tapi aku sudah di sini, Bu. Masa aku menyerah? Aku takut Allah kecewa kalau aku berhenti." Sambil berpegangan pada tongkat lipat yang dibawanya, Pak Hasan berjalan pelan di antara ribuan jamaah yang sedang sai. Lantai marmer putih yang panas membuat langkahnya seperti menginjak bara. Setiap kali ia melangkah, wajahnya meringis menahan nyeri, tapi mulutnya tetap berzikir pelan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Labaik Allahumma labaik. Orang-orang di sekelilingnya sesekali menoleh. Ada yang iba, ada pula yang ikut mendorongnya agar tidak jatuh. Tapi tak satupun yang tahu, di balik kain ihram yang sederhana itu, telapak kaki Pak Hasan sudah menjadi luka merah yang hampir hitam, seperti terbakar dari dalam. Siang hari itu, suhu mencapai 44 derajat. Udara terasa seperti menghembuskan panas langsung ke kulit. Bu Salmah menutupi wajahnya dengan kain basah, sesekali menyeka keringat suaminya. "Pak, minum dulu," katanya sambil menyodorkan botol air zam-zam. Pak Hasan meneguk sedikit, lalu tersenyum. Air ini sejuk sekali. Kayak langsung dari surga. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa cemas. Setiap kali menapak, rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Di sela-sela kerumunan, ia sempat berhenti dan menunduk. Ia melihat telapak kakinya kini tak lagi berwarna merah, melainkan kehitaman, dengan bagian kulit terkelupas seperti arang. Rasa perihnya kini berubah jadi seperti terbakar bara api yang menembus saraf. "Bu, kayaknya aku gak kuat lagi jalan." Bu Salmah panik. "Astagfirullah, Pak. Sini, duduk dulu." Beberapa jamaah Indonesia lain segera menolong. Mereka membawanya ke sisi luar masjid, di bawah naungan payung besar. Seorang petugas medis dari kloter datang memeriksa. Wajahnya terlihat khawatir. "Pak, ini bukan luka biasa. Ini seperti luka bakar tingkat 2. Bisa infeksi." "Tapi saya harus selesaikan ibadah, Nak," jawab Pak Hasan pelan. "Boleh, tapi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, malah makin parah." Pak Hasan hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu petugas itu benar. Tapi hatinya lebih berat menerima kenyataan kalau ia tak bisa melanjutkan ibadah seperti orang lain. Ia menatap Ka'bah dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, aku datang ke rumah MU, tapi kenapa tubuhku justru seolah kau bakar begini?" gumamnya pelan. Malam itu di hotel, suasana menjadi tegang. Bau obat dan cairan antiseptik memenuhi kamar. Bu Salmah dengan tangan gemetar membersihkan luka suaminya yang mengerikan. Setiap kali kain kasa menempel, Pak Hasan menggertakkan gigi menahan perih. "Maaf, Pak, maaf," isap Bu Salmah. "Gak apa-apa, Bu. Aku kuat," jawabnya dengan suara serak. Tapi di balik kata-kata itu, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di sela kesakitan, kenangan-kenangan lama berputar di pikirannya. Wajah anak-anaknya, senyum cucunya, masa lalu yang pernah membuatnya jauh dari Allah. Dulu, di masa mudanya, ia pernah menjadi orang yang temperamental, keras kepala, dan jarang bersyukur. Kadang ia marah pada istrinya hanya karena hal sepele. "Apakah ini cara Emi menegurku? Ya Allah," ucapnya lirih di tengah malam. Besoknya, saat rombongan bersiap menuju Mina, Pak Hasan kembali bersikeras ikut. "Pak, jangan. Kaki Bapak belum sembuh," kata Bu Salmah, "tapi aku gak mau kehilangan kesempatan wukuf di Arafah. Itu puncak haji, Bu. Kalau aku gak ikut, apa arti aku kesini?" Ia memaksa berdiri, dengan kaki dibalut perban tebal. Rasa nyeri membuat tubuhnya goyah, tapi ia tetap melangkah perlahan, satu langkah demi satu langkah. Perjalanan menuju Mina sangat melelahkan. Panas terik terasa seperti membakar kulit. Bau keringat bercampur debu. Jamaah dari berbagai negara berdesakan di tenda-tenda putih. Di tengah keramaian itu, Pak Hasan tampak seperti orang yang berjalan di antara dua dunia.
dunia nyata yang penuh penderitaan dan dunia ruhani yang memanggilnya untuk berserah. Sesampainya di Mina, ia hampir roboh. Petugas kloter menuntunnya ke tempat duduk. "Pak Hasan, sebaiknya Bapak dirawat dulu. Kami panggil dokter." Tapi ia hanya menggeleng. "Aku masih bisa, Nak. Jangan khawatir. Aku ingin jalankan semua dengan lengkap." Saat malam tiba, suara talbiyah bergema dari segala arah. Ribuan suara bersatu memuji Allah. Di tengah keramaian itu, Pak Hasan duduk bersandar di dinding tenda, menatap langit malam yang penuh bintang. Bu Salma di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Pak, istirahatlah. Besok kita wukuf. Jangan dipaksa lagi." Tapi Pak Hasan hanya menatap langit sambil tersenyum lemah. "Bu, tahu gak? Rasanya aneh. Sakitku ini, seperti ada api di bawah kulit. Tapi di sisi lain, hatiku justru tenang sekali." Bu Salmah menatap suaminya dengan air mata berlinang. "Tenang gimana, Pak, kalau kaki Bapak seperti itu?" Pak Hasan menatapnya dengan tatapan dalam. "Mungkin ini cara Allah membersihkan aku, Bu. Mungkin dulu aku terlalu sombong. Aku pikir aku orang baik. Tapi ternyata, Allah kasih aku rasa sakit ini supaya aku sadar kalau aku masih penuh dosa." Ucapan itu membuat Bu Salmah tak sanggup menahan tangis. Ia menunduk, memeluk bahu suaminya erat-erat. Di luar, ribuan jamaah bersiap tidur. Tapi di tenda kecil itu, seorang hamba Allah sedang menjalani malam yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Menjelang subuh, rasa nyeri di kaki Pak Hasan makin menjadi. Ia berusaha berdiri untuk ke kamar mandi, tapi tubuhnya limbung. Bu Salma menjerit pelan dan segera memapahnya. "Pak, jangan dipaksakan." Pak Hasan jatuh terduduk, napasnya tersengal. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. "Ya Allah, sakitnya seperti dibakar api neraka," bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Bu Salma menatap luka itu lagi, dan kali ini ia tak kuasa menahan teriakan. Luka di kaki suaminya kini membesar, warnanya hitam mengilap, sebagian kulitnya menempel di kain perban. Bau daging hangus samar-samar tercium. Ia menutup mulut, menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, kasihanilah suamiku." Pak Hasan terdiam. Air matanya mengalir di pipi yang keriput. Ia tidak lagi berusaha menahan sakit. Ia hanya menatap langit-langit tenda, bibirnya bergetar membaca istighfar. Di tengah nyeri yang membakar, ia merasa sesuatu menyentuh hatinya. Suara lembut seolah berkata dari dalam dirinya, "Kau datang bukan untuk sombong, tapi untuk berserah. Maka berserahlah, Hasan." Dan malam itu, ia benar-benar berserah. Ia menangis sepanjang malam, bukan lagi karena sakit, tapi karena rasa syukur dan penyesalan yang begitu dalam. "Ya Allah, kalau memang ini caramu menghapus dosaku, aku ridha, aku ridha." Bu Salma hanya bisa menatap, menggenggam tangan suaminya yang mulai lemah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di luar tenda, ribuan jamaah masih berzikir, tapi di dalam, satu jiwa sedang melewati api ujian yang benar-benar nyata. Itulah malam pertama di Mina, malam ketika luka Pak Hasan tak lagi sekadar luka fisik, tapi menjadi cermin azab yang nyata. Azab yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyucikan, dan esok paginya, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Arafah, tempat di mana jutaan manusia memohon ampunan. Tapi bagi Pak Hasan, Arafah bukan hanya tempat berdoa, melainkan titik ujian terakhir antara hidup, tobat, dan kematian. Pagi itu, udara di padang Arafah begitu panas dan kering. Angin berhembus membawa debu pasir, menusuk kulit seperti jarum. Ribuan jamaah dari berbagai negara sudah memadati tenda-tenda putih yang berjajar sejauh mata memandang. Suara talbiyah dan ayat suci bergema di seluruh penjuru, berpadu dengan isak haru para jamaah yang memohon ampunan. Di antara lautan manusia yang bersujud, duduklah seorang lelaki tua dengan tubuh lemah, Pak Hasan. Kedua kakinya kini dibalut perban tebal, sebagian darah merembes keluar menodai kain ihram putihnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tapi sorot matanya penuh ketenangan yang aneh.
seperti seseorang yang telah berdamai dengan rasa sakit. Bu, disinilah puncak segalanya, ucapnya pelan. Bu Salma yang duduk di sampingnya menahan tangis. Ia tahu, suaminya sedang berjuang di ambang batas kekuatan manusia. Pak, Bapak harus istirahat. Jangan dipaksakan lagi, ya? Pak Hasan tersenyum lemah. Aku gak mau kehilangan kesempatan ini, Bu. Kalau aku mati di Arafah, aku rela. Kata-kata itu membuat dada Bu Salma sesak. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa memegangi tangan suaminya erat-erat, seolah takut kehilangan dalam hitungan detik. Waktu wukuf tiba. Ustaz pembimbing dari Kloter Indonesia berdiri di depan tenda, membacakan doa dengan suara bergetar. Jamaah menangis, mengangkat tangan tinggi-tinggi, memohon agar dosa-dosa mereka diampuni. Suara tangisan bergema di udara panas itu, bercampur dengan doa dan istighfar. Pak Hasan ikut mengangkat tangannya. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Ya Allah, Engkau panggil aku ke sini, dalam keadaan penuh dosa. Aku datang bukan dengan tubuh yang kuat, tapi dengan hati yang hancur. Kalau Engkau mau terima aku hari ini, aku ikhlas. Suara tangisnya pecah. Ia terisak, dadanya naik turun. Bu Salma ikut menangis, memeluk bahu suaminya. Pak, jangan bicara begitu. Tapi Pak Hasan hanya menatap Ka'bah dari kejauhan, atau mungkin hanya membayangkannya, karena di Arafah, yang ada hanya padang pasir luas. Namun bagi hatinya, ia seolah sedang menatap langsung ke rumah Allah. Sinar matahari semakin terik. Udara mencapai lebih dari 45 derajat. Jamaah mulai lemas, sebagian berlindung di balik payung kecil, sebagian lainnya tetap bertahan berdoa di bawah terik. Namun Pak Hasan tak lagi peduli pada panas. Tubuhnya mulai menggigil. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Luka di kakinya kini berubah warna menjadi kehitaman pekat. Bau daging terbakar tercium samar. Pak, ayo kita ke tenda medis, pinta Bu Salma panik, tapi Pak Hasan menggeleng pelan. Tidak, Bu, aku ingin di sini, di Arafah. Aku ingin berdoa sampai akhir. Ia memejamkan mata. Setiap helaan napasnya menjadi berat. Tapi bibirnya terus berzikir, Allahu Akbar. Astagfirullah. Labaik Allahumma labaik. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Tenda-tenda bergoyang. Suara kain berderak keras. Debu berputar di udara. Beberapa jamaah menjerit kecil, menutupi wajah mereka dengan kain ihram. Di tengah kekacauan itu, Bu Salma menunduk, memeluk suaminya erat-erat. Pak! Bertahan ya, Pak! Jangan tinggalkan saya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah teriknya siang, Pak Hasan justru merasakan kesejukan. Rasa sakit di kakinya tiba-tiba menghilang. Tubuhnya terasa ringan. Ia membuka mata perlahan, dan di hadapannya, seolah tampak cahaya putih menyilaukan, lembut, bukan panas. Dalam cahaya itu, ia melihat bayangan seperti lautan air jernih yang mengalir. Suara lembut terdengar di telinganya, entah dari mana asalnya. Sakitmu sudah cukup, Hasan. Dosamu telah gugur bersama luka-luka itu. Pak Hasan terisak. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Apakah engkau sudah ampuni aku, ya Allah? Kami maha pengampun bagi hamba yang datang dengan hati hancur dan lidah yang memohon ampun. Ia tersenyum. Alhamdulillah. Bu Salma yang melihat senyum itu tak tahu, bahwa pada detik yang sama, napas suaminya mulai melemah. Pak! Pak! Jangan diam begitu, ia mengguncang tubuh suaminya. Tapi Pak Hasan sudah terkulai, matanya menatap langit, bibirnya masih mengucap labaik Allahumma labaik. Tangisan pecah di tenda itu. Jamaah Indonesia di sekitarnya berusaha menenangkan Bu Salmah yang histeris. Petugas medis segera datang memeriksa nadi Pak Hasan. Lalu dengan suara berat, ia berkata lirih, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau sudah berpulang. Suasana hening seketika.
Hanya isak tangis yang terdengar. Beberapa jamaah ikut menunduk, membaca Al-Fatihah. Bu Salmah tak sanggup berkata apapun. Ia memeluk tubuh suaminya erat-erat, menangis tanpa suara. Air matanya menetes di wajah suaminya yang kini tenang, seperti seseorang yang sedang tidur tanpa beban. Yang paling menggetarkan adalah saat petugas membuka perban kakinya untuk membersihkan sebelum dimandikan, semua yang melihat terdiam. Luka-luka hitam itu telah hilang. Kulit kakinya tampak utuh, bersih, seolah baru saja disembuhkan, bahkan salah satu dokter yang memeriksa berbisik, ini mustahil secara medis. Luka bakar separah itu tidak mungkin pulih begitu cepat. Bu Salmah menatap kakinya dengan mata membesar. Ya Allah, apakah ini pertanda engkau sudah ampuni dia? Hatinya bergetar. Ia sujud di samping tubuh suaminya, menangis sejadi-jadinya. Beberapa jamaah yang menyaksikan kejadian itu ikut berurai air mata. Cerita tentang jamaah Indonesia yang meninggal di Arafah dengan kaki yang sembuh seketika menyebar dengan cepat. Bahkan petugas Arab Saudi yang menangani jenazahnya berkata dalam bahasa Arab, mati di Arafah dengan senyum di wajah, itu tanda husnul hatimah. Jenazah Pak Hasan kemudian dimakamkan di pemakaman Makkah, tidak jauh dari tempat ribuan jamaah haji dimuliakan Allah. Saat dimandikan, tubuhnya mengeluarkan aroma wangi yang lembut seperti minyak kasturi. Para petugas yang memandikan bahkan sempat berhenti karena haru. Sore itu, ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, langit Makkah berubah mendung. Awan kelabu menutupi matahari, seolah ikut menangis. Bu Salmah berdiri dengan tubuh gemetar, memandangi liang tempat suaminya dikubur. Pak! Bapak berangkat dengan kaki yang luka, tapi pulang dengan hati yang bersih. Aku yakin Allah sudah menunggumu di sana. Setelah upacara pemakaman selesai, Bu Salmah duduk sendirian di tepi area pemakaman, menatap ke langit. Angin gurun berhembus lembut, membawa debu yang berkilau di bawah sinar sore. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara adzan dari kejauhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia menatap ke arah kiblat, lalu berbisik pelan, Ya Allah, terima kasih Engkau telah memanggil suamiku dalam keadaan suci. Aku bersaksi, Engkau Maha Penyayang. Beberapa hari setelah pemakaman, Bu Salmah kembali ke Hotel Kloter bersama jamaah lain. Semua orang memperlakukannya dengan penuh hormat. Banyak yang datang menyalaminya, meminta didoakan agar mendapatkan akhir seperti almarhum. Salah seorang ibu berkata sambil menangis, Bu Salmah, suami ibu mati di tempat terbaik, di waktu terbaik, dengan kalimat terbaik. Semoga kami pun bisa seperti beliau. Bu Salmah hanya mengangguk, matanya basah. Ia memeluk perempuan itu erat. Amin, semoga Allah memberi kita semua kesempatan mati dalam iman. Malam sebelum ia pulang ke tanah air, Bu Salmah duduk di jendela hotel yang menghadap ke Masjidil Haram. Suara talbiyah jamaah masih terdengar dari kejauhan. Ia menatap Ka'bah yang bersinar lembut di bawah cahaya lampu. Dalam hatinya, ia berbicara seolah kepada suaminya. Pak, Bapak datang dengan luka, tapi Bapak pulang dengan cahaya. Aku akan lanjutkan hidup dengan doa dan amal, supaya suatu hari nanti kita bertemu lagi di surga. Ia tersenyum. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Di luar, angin malam Makkah berhembus lembut, membawa kesejukan yang sama seperti yang pernah dirasakan Pak Hasan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Sejak hari itu, kisah tentang Pak Hasan, jamaah haji Indonesia yang kakinya melepuh lalu sembuh menjelang wafat di Arafah, menjadi buah bibir di antara jamaah dan petugas haji. Bukan karena tragedinya, tapi karena hikmah yang terkandung di dalamnya, bahwa rasa sakit di dunia bisa menjadi pintu menuju ampunan yang abadi. Hari kepulangan tiba. Jamaah haji asal Indonesia bersiap meninggalkan tanah suci. Di Bandara Jeddah, wajah-wajah letih bercampur haru memenuhi ruang tunggu. Sebagian menangis bahagia karena akan segera bertemu keluarga, sebagian lain diam, tenggelam dalam rasa syukur karena telah menuntaskan rukun Islam kelima. Namun di antara mereka, tampak seorang wanita berkerudung putih duduk sendiri di kursi paling ujung. Wajahnya teduh tapi sembab, matanya memandang kosong keluar jendela, menatap langit yang biru, seolah masih mencari sesuatu di antara awan. Itulah Bu Salmah.
ia tak membawa suaminya pulang. Hanya sebuah koper kecil, beberapa pakaian, dan segenggam tanah dari Arafah yang ia simpan dalam botol kecil. Di dalam tas tangannya, terselip lembaran surat kematian dan beberapa foto terakhir almarhum Pak Hasan, saat masih tersenyum di tenda jamaah, beberapa jam sebelum ajal menjemputnya. "Bu, nanti kalau pesawat mendarat di Jakarta, saya bantu bawakan barang-barangnya, ya," ujar salah satu rekan sesama jamaah, Pak Dedi, yang sejak awal keberangkatan selalu membantu Bu Salmah. Bu Salmah mengangguk lemah. "Terima kasih, Nak. Bapak kamu itu baik, kalau suamiku masih hidup, pasti beliau sudah sayang sama kamu." Pak Dedi menunduk, matanya ikut basah. "Insya Allah, Bu. Saya belajar banyak dari almarhum. Beliau sabar sekali." Suara panggilan boarding menggema. Semua jamaah mulai berbaris. Saat Bu Salmah berdiri, lututnya sedikit gemetar. Ia memegang botol kecil berisi tanah itu erat-erat, lalu berbisik, "Aku pulang dulu, Pak. Doakan aku kuat." Perjalanan panjang menuju tanah air dilalui dalam diam. Selama penerbangan, Bu Salmah hanya memandangi foto suaminya. Di matanya, tergambar semua kenangan, suara tawa, kata nasihat, dan janji mereka untuk beribadah bersama sampai akhir hayat. Kini janji itu memang ditepati. Hanya saja, sang suami mendahului. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, keluarga dan kerabat jamaah sudah menunggu di ruang kedatangan. Suasana riuh penuh tangis bahagia. Namun, ketika nama Bu Salmah dipanggil oleh petugas kloter, suasana mendadak hening. "Bu Salmah, mohon ke depan, ya, ada keluarga yang ingin menemui." Dari kejauhan, dua orang anak berlari, Rizky dan Rahma, putra dan putri Pak Hasan. Mereka langsung memeluk ibunya erat-erat. "Mak." "Alhamdulillah Mak selamat, tapi..." "Bapak mana, Mak?" Pertanyaan itu seperti pisau menusuk dada. Bu Salmah tak langsung menjawab. Ia hanya menatap kedua anaknya dengan mata berair, lalu berbisik pelan, "Bapakmu sudah pulang duluan. Tapi bukan ke rumah kita, melainkan ke rumah Allah." Rizky tertegun. Rahma menutup mulutnya, menahan tangis. Mereka memeluk ibunya makin erat. Orang-orang di sekitar ikut menunduk, beberapa menitikkan air mata. Kabar tentang Pak Hasan cepat menyebar di antara para jamaah dan keluarga di tanah air. Semua terkejut, tapi juga takjub mendengar bahwa ia wafat di Arafah, tempat yang sangat dimuliakan, di waktu paling mustajab, dan dengan keadaan yang begitu indah. Beberapa hari kemudian, keluarga besar mengadakan tahlilan di rumah kecil mereka di Cirebon. Rumah sederhana itu dipenuhi warga dan kerabat. Di ruang tengah, tergantung foto besar almarhum Pak Hasan dengan senyum lembut di wajahnya. "Beliau orang baik, Mbak," kata tetangga. "Meninggal di tanah suci itu tanda Allah sayang." Bu Salmah tersenyum pelan, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Iya, Bu. Dulu beliau sering bilang, kalau Allah mau, aku ingin wafat di Makkah. Dan ternyata, Allah kabulkan." Malam itu, setelah para tamu pulang, Bu Salmah duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, angin malam masuk lewat jendela. Ia membuka koper suaminya. Di dalamnya masih tersimpan kain ihram yang sudah kaku, sajadah kecil, dan botol berisi tanah Arafah. Ia menatap benda-benda itu lama sekali. "Pak, Bapak sudah tenang, ya?" "Aku rindu sekali." Air matanya menetes ke botol tanah itu. Aneh, tapi saat air matanya jatuh, aroma harum lembut menyebar di udara. Wangi seperti minyak kasturi, wangi yang sama seperti ketika jenazah Pak Hasan dimakamkan di Makkah. Beberapa hari kemudian, Bu Salmah bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di padang pasir luas. Udara sejuk, langit bersih. Di kejauhan, ia melihat sosok laki-laki berpakaian putih bersih, tersenyum padanya. "Pak Hasan," ia berlari mendekat, sosok itu berkata lembut, "Bu, jangan bersedih. Allah sudah hapus semua dosaku.
Luka di kakiku sudah menjadi saksi betapa Allah itu Maha Penyayang. Doakan aku terus, ya. Nanti kalau waktumu tiba, kita akan bertemu lagi. Bu Salmah menangis dalam mimpi itu. Saat ia terbangun, bantalnya basah oleh air mata. Tapi hatinya terasa damai. Sejak hari itu, ia tak lagi larut dalam kesedihan, melainkan mengubah rindunya menjadi kekuatan untuk berbuat baik. Ia mulai aktif di pengajian, sering berbagi kisah tentang perjalanan hajinya. Tiap kali ia bercerita, suasana selalu haru. Allah itu Maha Adil, katanya kepada jamaah di masjid. Kalau kita datang kepadanya dengan hati penuh penyesalan, walau tubuh kita sakit, Allah akan sambut dengan lembut. Jangan tunggu tua untuk bertobat, karena kita tak tahu kapan dipanggil. Kisah Bu Salmah dan Pak Hasan kemudian tersebar luas. Banyak yang menjadikannya pelajaran. Bahkan suatu hari, seorang wartawan dari media Islam datang mewawancarainya. Bu, benar Bapak sempat mengalami luka parah di kaki sebelum wafat? Bu Salmah mengangguk. Benar. Kakinya melepuh seperti terbakar. Tapi beberapa menit setelah beliau wafat, luka itu hilang. Kulitnya utuh kembali. Itu bukan azab semata, tapi pembersihan. Allah menyucikan beliau lewat rasa sakit. Berita itu kemudian dimuat di berbagai media online dengan judul Jamaah Haji Indonesia wafat di Arafah, luka di kakinya hilang menjelang kematian. Banyak yang membaca kisah itu sambil meneteskan air mata. Komentar-komentar memenuhi kolom berita. Masya Allah, semoga saya bisa meninggal seindah itu. Azab yang jadi rahmat. Allah Maha Adil. Terima kasih sudah berbagi, Bu Salmah. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, saat Maulid Nabi, Bu Salmah diundang berceramah kecil di musola kampung. Ia berdiri di depan jamaah dengan suara bergetar, tapi matanya bersinar penuh keyakinan. Saya kehilangan suami, tapi Allah mengganti dengan hikmah besar. Saya belajar bahwa tidak semua rasa sakit itu hukuman. Kadang justru itulah cara Allah membersihkan hati kita. Jadi kalau kalian sedang diuji, jangan marah, jangan mengeluh. Mungkin Allah sedang menyiapkan tempat yang lebih indah untukmu. Semua jamaah terdiam. Beberapa menangis pelan. Di akhir ceramah, Bu Salmah menatap langit dan berbisik, Pak, semoga Bapak dengar dari surga. Aku sudah tidak sedih lagi. Aku hanya menunggu waktu agar bisa menyusulmu. Beberapa hari setelah itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Salah satu jamaah yang mendengar kisah Bu Salmah berniat berhaji tahun berikutnya. Saat ia tiba di Arafah dan berdoa di tempat yang sama di mana Pak Hasan dulu meninggal, angin berhembus lembut dan aroma wangi kasturi tercium di udara. Semua orang di sekitarnya merasakannya. Ustaz pembimbing berkata lirih, itu pertanda orang saleh yang pernah berpulang di sini. Ketika kabar itu sampai ke telinga Bu Salmah, ia hanya tersenyum dan menatap langit sore. Alhamdulillah, Pak. Allah benar-benar menjaga wangi amalmu. Sejak itu, setiap kali Bu Salmah sujud dalam salatnya, ia selalu meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu kepada suami yang kini telah kembali dengan keadaan bersih. Dan rindu kepada Allah yang telah memperlihatkan padanya betapa besar kasih sayangnya pada hamba yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Kini, rumah kecil itu menjadi tempat orang datang mencari nasihat. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi sabar dan saleh. Rizki menjadi guru ngaji, sementara Rahma aktif di kegiatan sosial. Mereka meneruskan amal ayahnya, yakin bahwa setiap langkah baik mereka akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi almarhum. Dan setiap malam Jumat, Bu Salmah selalu menyalakan lampu kecil di ruang tengah, menatap foto suaminya, lalu berdoa dengan suara lirih, Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi kami ujian yang berakhir indah. Jadikan luka dan air mata kami sebagai saksi cinta kami kepada MU. Temukan kami kembali di surga MU nanti, ya Rab. Lampu itu akan tetap menyala sampai fajar tiba, seolah menjadi simbol bahwa cinta yang lahir karena Allah tidak akan pernah padam, bahkan oleh kematian sekalipun. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berganti, dan Bu Salmah kini sudah menua.
Rambutnya memutih, langkahnya perlahan, tapi wajahnya selalu terlihat tenang, seolah di dalam dirinya tak ada lagi ruang untuk gelisah. Setiap kali azan berkumandang, ia tersenyum lembut, seolah mendengar panggilan cinta dari Allah. Kini, di sudut rumahnya yang sederhana, terpasang foto besar almarhum Pak Hasan dalam bingkai kayu yang mulai pudar. Di bawahnya, botol kecil berisi tanah Arafah masih tersimpan rapi. Tidak pernah ia ubah posisinya sejak pertama kali membawanya pulang. Setiap malam, sebelum tidur, Bu Salma selalu memegang botol itu sambil berbisik lirih. "Pak, aku tidak lagi bersedih. Aku hanya menunggu waktu agar bisa bertemu kembali." Anak-anaknya sering memperhatikan kebiasaan itu. Kadang Rizky menatap ibunya dari jauh, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Mak," katanya suatu malam, "kalau nanti Mak rindu Bapak, doakan saja. Allah lebih cepat menyampaikan doa daripada langkah kaki." Bu Salma hanya tersenyum. "Iya, Nak. Tapi rindu itu juga doa. Dan setiap air mata yang jatuh, adalah salam cinta yang Allah sendiri sampaikan ke surga." Hari-hari Bu Salma kini dipenuhi dengan kegiatan yang menenangkan hati. Ia sering menjadi tamu undangan di berbagai pengajian untuk berbagi kisahnya. Kisah tentang kesabaran, keikhlasan, dan bukti bahwa azab yang datang bisa berubah menjadi rahmat jika diterima dengan sabar. Banyak jamaah menangis setiap kali mendengarnya. Ada yang datang menghampiri, mencium tangannya, berkata lirih, "Bu, kisah ibu membuat saya ingin berubah." Dan setiap kali mendengar itu, Bu Salma hanya menjawab, "Semoga Allah menuntun langkah kita semua. Jangan takut pada ujian. Kadang di balik rasa sakit, justru tersimpan rahmat terbesar." Suatu sore di bulan Zulhijjah, Bu Salma duduk di teras rumah sambil menatap langit senja. Warna jingga menyelimuti langit Cirebon, sama seperti langit di Makkah yang selalu ia rindukan. Angin berhembus lembut, membawa aroma samar kasturi, aroma yang dulu muncul saat air matanya jatuh ke tanah Arafah. Ia tersenyum, matanya menutup perlahan. "Pak Hasan," bisiknya pelan, "terima kasih sudah menepati janji. Aku tahu kau selalu menjagaku dari sana." Malam itu, Bu Salma tertidur dengan tenang. Dan di dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tempat yang sama seperti dulu. Padang luas berpasir, langit bersih tanpa awan. Dari kejauhan, seseorang berpakaian putih berjalan mendekat sambil tersenyum. "Pak Hasan," panggilnya lembut, sosok itu menjulurkan tangan. "Sudah waktunya, Bu. Allah telah memanggilmu dengan kasih." Ia menggenggam tangan suaminya. Langkahnya ringan. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi air mata. Hanya cahaya putih yang menuntun keduanya menuju pintu besar bercahaya, menuju rumah abadi, tempat cinta tak lagi berpisah oleh waktu. Keesokan paginya,